Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Alfilita Marcelina dengan NIM 280151260 dan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Putih Arsianti MPSI. Saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Burnout terhadap Work Engagement melalui Perceived Organizational Support sebagai variabel mediasi pada karyawan PTX di Kabupaten Purwakarta. Pada slide pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu pada dasarnya bekerja merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tujuannya untuk memperoleh imbalan yang sesuai guna sebagai mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dalam bekerja, kemampuan mengelola sumber daya manusia di suatu perusahaan seringkali tidak mulus seperti yang diharapkan. Ada kalanya permasalahan juga ikut mewarnai proses di dalam mengelola sumber daya manusia, bahkan terkadang rutinitas dalam pekerjaan membuat seseorang terkadang juga mengalami burnout. Burnout bisa terjadi dimanapun termasuk lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang dapat mengakibatkan burnout dapat menurunkan motivasi kerja, performance, bahkan work engagement pada karyawan. Hal itu dapat muncul dikarenakan kurangnya dukungan organisasi atau biasa disebut dengan perceived organizational support. Nah, untuk fenomenanya sendiri yaitu fenomena yang terjadi pada perusahaan ini, kurangnya dukungan organisasi yang diberikan kepada karyawan. Dilihat dari adanya pengurangan karyawan dan tidak diberikan imbalan yang sesuai, sehingga membuat karyawan kelelahan dan menurunnya motivasi serta pikiran positif yang berhubungan dengan pekerjaannya. Untuk rumusan masalah sendiri yaitu, apakah ada pengaruh burnout terhadap work engagement melalui perceived organizational support sebagai variabel mediasi pada karyawan PTX di Kabupaten Purwakarta. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh burnout terhadap work engagement dengan perceived organizational support sebagai variabel mediasi pada karyawan PTX di Kabupaten Purwakarta. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka untuk definisi pertama yaitu definisi burnout menurut Maslow dan Jackson pada tahun 1981. Burnout adalah sindrom kelelahan emosional yang terjadi pada individu yang melakukan pekerjaan pada orang lain. Lalu selanjutnya untuk work engagement, saya ambil ahli menurut Schaufeli dan Becker pada tahun 2004 mendeskripsikan bahwa work engagement sebagai pernyataan pikiran yang positif dan pemenuhan yang terkait dengan pekerjaan dan pengalaman yang menyenangkan bagi para karyawan. Lalu selanjutnya, menurut Eisenberger et al., pada tahun 1986 menyatakan perceived organizational support atau POS didefinisikan sebagai persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi menilai kontribusi mereka dan peduli pada kesejahteraan mereka. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Sampel yang telah saya ambil yaitu sebanyak 230 karyawan PTX di Kabupaten Purwakarta. Nah, untuk teknik samplingnya ini yaitu ada non-probability sampling, menggunakan teknik purposive sampling. Lalu saya juga membuat kuesioner secara hard copy dan dibagikan secara offline. Untuk instrumen penelitian sendiri yaitu pada skala burnout saya menggunakan skala MBA atau Maslow Burnout Inventory, dikembangkan oleh Maslow pada tahun 1981. Skala tersebut terdiri dari 3 dimensi dan 22 item. Untuk skala kedua yaitu work engagement, menggunakan skala Utrecht Work Engagement Scale atau WOS 9 yang dikembangkan oleh Schaufeli dan Becker pada tahun 2004. Skala ini terdiri dari 3 dimensi dan 9 item. Lalu yang terakhir, skala Perceived Organizational Support, saya menggunakan skala Survey of Perceived Organizational Support atau SPOS 8 yang dikembangkan oleh Eisenberger et al. Pada tahun 1990. Skala ini terdiri dari 3 dimensi dan 8 item. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, untuk yang pertama yaitu ada uji validitas reliabilitas. Pada tabel pertama yaitu didapatkan hasil bahwa skala burnout memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,909, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen pengukuran ini reliable. Hal ini sesuai dengan pendapat Azor pada tahun 2012, bahwa suatu penelitian dianggap reliable apabila alpha Cronbach lebih dari 0,6. Pada skala ini memiliki nilai validitas berkisar 0,304 hingga 0,815. Lalu selanjutnya
Didapatkan hasil bahwa skala work engagement memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,920, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen pengukuran ini reliabel. Hal ini sesuai dengan pendapat Azwar 2012 bahwa suatu penelitian dianggap reliabel apabila Cronbach alpha lebih dari 0,6. Pada skala ini memiliki nilai validitas berkisar 0,651 hingga 0,867. Lalu selanjutnya didapatkan hasil bahwa skala Perceived Organizational Support memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,879, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen pengukuran ini reliabel. Hal ini sesuai dengan pendapat Azwar pada tahun 2012 bahwa suatu penelitian dianggap reliabel apabila alpha Cronbach lebih dari 0,6. Lalu pada skala ini memiliki nilai validitas berkisar 0,554 hingga 0,799. Lalu ada saya sebagai peneliti melakukan uji normal, yaitu menggunakan Shapiro-Wilk. Namun berhubung tabel Shapiro-Wilk ini tidak normal karena mendapatkan p-value 0,007, saya menggunakan tabel Kiki-plot. Seperti yang dilihat pada tabel berikut, penyebaran titik di sini mendekati garis lurus yang artinya data saya ini normal. Lalu selanjutnya ada uji mediasi. Nah, uji mediasi didapatkan hasil bahwa jalur direct mendapatkan nilai sebesar 52,1%, serta jalur indirect mendapatkan hasil 47,9%. Maka dapat disimpulkan ketika munculnya peran mediasi pada jalur indirect, menurut hal tersebut dapat dikatakan bahwa peran variabel ini, yaitu Perceived Organizational Support, dapat memperkecil hasil kedua variabel tersebut sebanyak 4,2%. Lalu selanjutnya, pada hasil uji mediasi diketahui nilai estimate pada indirect C aksen sebesar minus 0,105, serta direct atau jalur C sebesar minus 0,114. Disimpulkan bahwa uji mediasi ini merupakan mediasi parsial. Dilihat karena jalur C dan C aksen sama-sama signifikan. Adapun pengaruh X ke Y secara langsung lebih besar dibandingkan melalui M. Dilihat dari nilai estimate C lebih besar dibandingkan C aksen. Lalu saya mendapatkan hasil bahwa skala burnout terhadap Perceived Organizational Support memiliki pengaruh positif, dan skala Perceived Organizational Support terhadap work engagement memiliki pengaruh negatif. Lalu untuk skala burnout terhadap work engagement memiliki pengaruh yang negatif. Kesimpulannya, pada hasil uji mediasi ini dapat diketahui bahwa nilai estimate pada indirect sebesar minus 0,105, serta jalur direct sebesar minus 0,114. Disimpulkan bahwa uji mediasi ini merupakan mediasi parsial dilihat karena jalur C dan C aksen sama-sama signifikan. Adapun pengaruh X ke Y secara langsung lebih besar dibandingkan melalui M. Dilihat dari nilai estimate C lebih besar dibandingkan C aksen, atau bisa disebut jalur indirect. Dan juga didapatkan hasil bahwa jalur indirect mendapatkan hasil 52,1%, serta jalur indirect mendapatkan hasil 47,%, maka dapat disimpulkan ketika munculnya peran mediasi pada jalur indirect menurun, hal tersebut dapat dikatakan bahwa peran variabel mediasi atau Perceived Organizational Support dapat memperkecil atau mengurangi hasil kedua variabel tersebut sebanyak 4,2%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.